Williams akhirnya secara resmi merilis mobil baru mereka yang akan dipakai di musim 2026. FW48 dirilis dengan menampilkan mobil versi studio rendering yang tampil segar dengan warna biru yang lebih cerah dan aksen yang lebih tegas, membuat mata sangat betah memandang mobilnya. Kombinasi warna sponsor serta penempatannya sangatlah cocok, seperti penambahan layar biru laut yang identik dengan bank raksasa Inggris Barclays yang resmi jadi sponsor terbaru bagi Williams musim ini. Meskipun dari samping sekilas jadi mirip seperti bis sumber alam, tapi dari kombinasi warna ini, Williams berhasil membuat sebuah identitas yang baru dan sejalan dengan perubahan branding yang mereka lakukan di tahun 2026. Seperti yang kita tahu, Williams mengganti logo mereka menjadi lebih modern dan lebih tegas, dengan tujuan agar lebih relevan dengan perubahan zaman, serta lebih fleksibel bagi brand. Apalagi momentumnya juga pas dengan penerapan regulasi baru, membuat Williams seakan-akan bersiap untuk hadapi sebuah era yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Tapi sayangnya era baru tersebut dimulai dengan sedikit suram, dengan absennya Williams dari shakedown Barcelona pekan lalu. Tim terpaksa harus skip tes karena beberapa masalah yang membuat FW48 belum bisa turun langsung ke sirkuit. Mulai dari sasis yang terlalu berat sampai berulang kali gagal lolos uji tabrak FIA jadi penghambat utama dalam penyebab keterlambatan pengembangan mobil Williams. Keberadaan mantan direktur teknis Alpine, yaitu Matt Harman, yang pindah ke Williams musim lalu, banyak diklaim jadi biang kerok. Karena pada 2023, dia pernah membuat Alpine kocar-kacir di awal musim karena masalah yang serupa. Ini seperti mengulangi apa yang terjadi pada 2019 ketika mobil mereka terlambat datang ke testing karena harus merombak ulang sasisnya, diakibatkan adanya kesalahan aerodinamika dan komponen ilegal. Terdekat pada 2024, Williams juga terlambat ikut tes karena masalah bobot mobil yang terlalu berat. Kehilangan waktu 3 hari untuk menjajal mobilnya di sirkuit secara langsung tentu jadi kerugian yang cukup besar bagi Williams dan membuat fase pengembangan mobilnya bisa dibilang agak terlambat ketimbang tim-tim rival. Dari mobil yang rilis kemarin, jujur saja hanya sedikit yang bisa kami komentari karena versi render terlihat cukup basic. Hidungnya cukup besar dibandingkan tim-tim lain yang mencoba lebih ramping dengan mounting moncong yang melebar untuk maksimalkan airflow di bawahnya. End plate sayap depan punya winglet atas untuk kondisikan airflow ke samping ban untuk dialirkan secara outwash. Di bagian suspensi depan, nampak Williams menyembunyikan render dari elemen rod di kaki suspensinya. Itu membuat kita tidak tahu apakah mereka akan memakai suspensi push rod atau pull rod. Hal ini juga sama di suspensi belakang, di mana elemen rodnya juga sengaja dihilangkan dari render. Berdasarkan kabar yang beredar, Williams akan memakai konfigurasi suspensi depan pull rod mengikuti Alpine dan Cadillac untuk memperkuat kestabilan grip di bagian depan serta mendukung desain hidung yang lebih turun ke bawah. Sementara suspensi belakang kemungkinan memakai push rod yang sama seperti Mercedes karena komponen gearbox mereka akan disuplai langsung oleh pabrikan Jerman tersebut. Di bagian tengah, wakeboard nampak cukup standar dengan satu elemen vertikal dan satu elemen papan utama, dengan pemisah di bawahnya sebagai separator aliran airflow untuk dialirkan ke atas dan menjauhkan tire wake. Desainnya masih sangat basic, termasuk di area sepanjang permukaan floor, yang pastinya akan jauh lebih dikembangkan saat mobilnya debut di Bahrain nanti. Inlet sidepod nampak cukup besar, dan letaknya sangat maju di depan kokpit untuk memaksimalkan area undercut di bawahnya. Undercut yang besar membuat energi airflow yang dialirkan ke arah samping sidepod juga makin bertenaga, yang berfungsi untuk maksimalkan kerja diffuser saat airflow itu sampai ke area belakang, dan juga bisa meminimalisir dampak tire wake dalam kinerja floor. Belum jelas apakah ini desain final atau tidak, tapi undercut semacam ini sudah jadi ciri khas di mobil Williams, dan kami tak heran jika mereka mempertahankannya untuk 2026. Area belakang, ada indikasi jika Williams juga ikut bermain dengan trik lubang diffuser, tapi mereka sengaja menutupinya di versi render. Engine cover dan shark fin bisa dibilang identik atau masih bawaan dari mobil musim lalu, yang kemungkinan besar bisa saja berbeda di mobil aslinya nanti. Tidak banyak yang bisa kami komentari dan lebih baik menunggu saja sampai sasis aslinya tampil di Bahrain atau shakedown privat dalam waktu dekat. Yang jelas adalah meskipun Williams mengalami keterlambatan dan harus skip tes Barcelona, tapi ini bukan berarti musim 2026 auto berjalan buruk bagi mereka. Mau bagaimanapun, tes Barcelona adalah shakedown yang ditujukan untuk mengetes ketahanan mesin, dan mayoritas tim tidak menunjukkan mobil aslinya yang akan dipakai di Australia nanti.
tes pramusim di Bahrain akan jauh lebih penting, dan setidaknya bisa jauh representatif bagi Williams untuk mendapatkan pengujian yang lebih akurat daripada di Barcelona. James Falls sendiri memberikan alasan jika beberapa hambatan yang mereka hadapi adalah akibat dari usaha Williams dalam meningkatkan kapasitas mereka ketika mendesain sebuah mobil yang lebih rumit serta lebih intens. Dia mengklaim jika FW48 3 kali lipat lebih kompleks dari mobil-mobil yang sebelumnya Williams bangun, dan itu memerlukan proses pengembangan serta uji simulasi yang lebih berat pula agar mencapai level yang diinginkan. James berkata kalau tim bekerja keras sampai pada batasnya di aspek material desain dan harus membuat beberapa pengorbanan di sejumlah area untuk mencari peningkatan performa yang jadi alasan mereka berulang kali gagal lolos uji tabrak FIA. Selain itu, Williams juga hadapi tantangan perihal suku cadang atau spare parts yang sejatinya adalah masalah klasik bagi mereka dalam 5 tahun terakhir. Andai memaksakan diri untuk turun di Barcelona, Williams mungkin tidak akan punya cukup waktu untuk membuat suku cadang yang bisa dipakai di Bahrain dan fase-fase balapan di awal 2026. Jadi, dengan momentum regulasi baru, Williams memanfaatkan ini untuk mencoba mendorong batas mereka lebih jauh lagi dari aspek pengembangan mobil dan proses produksinya sebagai peningkatan kapasitas. James Falls juga memastikan kalau timnya siap untuk turun di tes pramusim Bahrain, serta memberi klaim jika FW48 adalah mobil terbaik yang pernah diproduksi selama ia memimpin di sana. Tetapi harus diakui, kehilangan waktu untuk menjajal mobil secara langsung selama 3 hari maksimum di Barcelona adalah sesuatu yang cukup krusial, setidaknya di fase-fase awal penerapan regulasi baru. Memang, selama absen dari shakedown Catalunya, Williams menjalankan Virtual Test Track atau VTT, yaitu semacam tes simulasi yang menguji hampir semua komponen fisik non-aerodinamika di mobil seperti mesin, gearbox, suspensi, rem, sistem pendinginan, sampai gardan. Tes diadakan dengan sebuah mesin dyno untuk mereplikasi kondisi mobil seperti ketika sedang dijalankan di sirkuit. Walaupun tes ini sangat berguna dan bisa mengetahui tingkat reliabilitas komponen di mobil, tapi tetap saja itu tak bisa mengalahkan validitas data yang bisa didapat dari pengujian langsung di sirkuit. Apalagi tahun lalu salah satu problem Williams adalah reliabilitas karena sistem pendinginan yang buruk di mobilnya, membuat aspek ini akan jadi perhatian terbesar di FW48 dengan mesin regulasi baru. Beruntungnya adalah tes kemarin sifatnya hanya shakedown dan pramusim sebenarnya akan diadakan selama 6 hari di Bahrain bulan ini. Yang paling tidak Williams punya kesempatan besar untuk kejar ketertinggalan sebelum GP Australia dimulai. 2026 adalah tahun penagihan janji dari gembar-gembor James Falls yang begitu ambisius dengan penerapan regulasi baru sebagai momentum untuk mengembalikan Williams jadi tim papan atas. Sudah mengorbankan musim 2024 dan 2025 demi mobil tahun ini. Tentu bakal sangat memalukan jika Williams malah alami kemunduran karena termakan ambisinya sendiri yang mungkin tak selaras dengan kapasitas tim. James Falls memang harus diapresiasi tinggi karena dengan sumber daya yang terhitung masih ala kadarnya, dia bisa membawa Williams ke level yang lebih tinggi hanya dalam waktu 2 tahun sejak jadi tim prinsipal. Cara manajemen, perubahan kultur, sampai mendobrak batas-batas kemampuan untuk upgrade kapasitas merupakan keberhasilan tersendiri bagi James Falls untuk membuat Williams jadi tim yang lebih baik. Hasilnya di 2025, meski dengan pengembangan mobil yang cukup minim, mereka bisa meraih hasil terbaik dalam 5 tahun terakhir, dengan finish di peringkat 5 konstruktor dan koleksi 2 podium. Jika ingin memvalidasi progres signifikan tahun lalu dan membuktikan bahwa Williams benar-benar memanfaatkan momentum, target minimal di 2026 adalah menyamai prestasi dengan finish di peringkat yang sama. Tapi kalaupun alami kemunduran, dengan kondisi yang mereka hadapi di awal musim, James Falls masih punya waktu sampai 2027 untuk membuktikan ambisi besarnya. Sampai waktu itu tiba, dia akan terus ditagih soal janjinya yang ingin membawa Williams kembali jadi tim besar di regulasi baru. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.